Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang kimia unsur logam transisi periode 4. Unsur-unsur pada periode 4 secara umum, unsur transisi periode 4 adalah unsur transisi yang terletak pada deret pertama. Ada 10 unsur, yaitu skandium, titanium, vanadium, krom, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Sifat kimia dan fisika unsur transisi periode 4 memiliki beberapa sifat fisika yang melekat padanya, yaitu 1. Bersifat logam. Semua unsur transisi periode 4 adalah logam dengan elektron-elektron berpasangan, kecuali pada logam seng. Keadaan ini membuat kisi kristal logam dalam unsur ini lebih susah dirusak daripada kisi kristal logam golongan utama. Logam-logam transisi bersifat keras dan memiliki daya hantar listrik yang lebih baik dari logam pada golongan utama. 2. Memiliki titik leleh dan titik didih tinggi. Keunggulan ini disebabkan ikatan antar atom pada logam di unsur tersebut lebih kuat. Dari 9 logam pada unsur transisi periode 4, hanya seng yang titik leleh dan titik didihnya paling rendah. Hal itu dipicu keadaan pada seng yang orbital D-nya telah terisi penuh dan menyebabkan antar atom yang tidak bisa membentuk ikatan kovalen. 3. Bilangan oksidasi. Unsur transisi mempunyai beberapa bilangan oksidasi. Unsur-unsur transisi periode 4 bersifat elektropositif, mudah melepaskan elektron, sehingga bilangan oksidasinya bertanda positif. Bilangan oksidasi maksimum yang dicapai suatu unsur transisi menyatakan jumlah elektron pada subkulit 3D dan 4S. 4. Memiliki sifat magnetik. Dalam unsur transisi periode 4, logam-logam yang bersifat magnetik. Sifat magnetik ini dapat berupa sebagai berikut. A. Paramagnetik, yaitu sedikit dapat ditarik oleh medan magnet. Sifat ini dimiliki oleh unsur transisi yang memiliki elektron tidak berpasangan pada orbital D-nya, contohnya Sc dan Ti. B. Ferromagnetik, yaitu ditarik secara kuat oleh medan magnet. Biasanya ada 3-4 elektron yang tidak berpasangan pada orbital D-nya. Makin banyak elektron dari unsur transisi yang tidak berpasangan pada orbitalnya, maka mengakibatkan unsur tersebut bersifat ferromagnetik. Contohnya Fe dan Ni. C. Diamagnetik, yaitu tidak dapat ditarik oleh medan magnet. Sifat ini dimiliki oleh unsur transisi yang seluruh elektron pada orbitalnya telah berpasangan. Contohnya Cu dan Ct. 5. Jari-jari atom lebih besar dan tidak teratur dari kiri ke kanan. Keadaan ini dipengaruhi banyaknya elektron 3D yang saling tolak-menolak sehingga memperkecil gaya tarik inti atom terhadap elektron. Elektron pun akan lebih menjauhi inti atom dan jari-jari atomnya lebih besar. 6. Ion berwarna. Hampir samanya tingkat energi elektron pada unsur transisi memicu munculnya warna pada ion-ion logam transisi. Elektron akan bergerak pada tingkat lebih tinggi dengan menyerap sinar tampak. Sementara, jika dilihat dari sisi sifat kimianya, unsur transisi periode 4 yaitu 1. Memiliki harga potensial di elektroda negatif kecuali pada C. 2. Membentuk ion kompleks. Ion kompleks merupakan gabungan antar atom pusat dengan molekul atau ion-ion lain yang disebut ligan. Ion logam transisi sebagai atom pusat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang warna nyala pada unsur kimia. Unsur transisi memiliki kemampuan untuk membentuk senyawa kompleks dan larutan berwarna. Hal ini disebabkan karena senyawa tersebut menyerap energi pada daerah sinar tampak. Penyerapan energi menyebabkan terjadinya eksitasi, yaitu transisi elektronik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Suatu benda atau zat dikatakan berwarna jika ada cahaya yang jatuh kepadanya, khususnya cahaya tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang memiliki frekuensi berkisar di antara cahaya inframerah dan juga ultraviolet. Cahaya tampak terdiri atas cahaya merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Ion dari unsur yang sama dengan bilangan oksidasi yang berbeda dapat memberikan warna yang berbeda pula. Ion dari unsur yang sama dengan bilangan oksidasi
yang berbeda dapat memberikan warna yang berbeda pula. Bervariasinya bilangan oksidasi dari unsur transisi dikarenakan adanya subkulit 3D yang belum terisi penuh, sehingga warnanya berbeda yang ditimbulkan karena bilangan oksidasi dari unsur transisi yang bervariasi. Nah, ini dia warna ion unsur-unsur transisi periode 4. Nah, dari tabel tersebut dapat kita ketahui nih bahwa ion Se, Ti, Cu, dan Zn tidak berwarna. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan konfigurasi elektron dari ion-ion tersebut. Pada konfigurasi ion Se 4s3d dan ion Ti 4s3d, tampak bahwa kedua ion tersebut tidak memiliki elektron pada subkulit D. Sementara itu, pada konfigurasi ion Cu 4s3d dan ion Zn 4s3d, tampak bahwa kedua ion tersebut subkulit 3D-nya terisi penuh. Jadi, yang menyebabkan senyawa dari ion-ion tersebut menjadi tidak berwarna karena adanya subkulit 3D yang kosong atau terisi penuh. Pada ion-ion yang berwarna, subkulit 3D-nya belum terisi penuh, sehingga elektron-elektron pada subkulit 3D tersebut dapat menyerap energi cahaya. Energi tersebut menyebabkan elektron-elektron tereksitasi dan memancarkan energi cahaya dengan warna yang sesuai dengan warna cahaya yang dapat dipantulkannya pada saat kembali ke keadaan dasar. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat tentang warna nyala dari ion unsur-unsur transisi periode 4. Selanjutnya, kita akan membahas tata nama senyawa kompleks. Untuk menuliskan tata nama ini, tentunya akan ada urutannya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama caranya adalah nama kation diikuti oleh anion. Jadi dalam penulisan ini, nama kation itu didahulukan, lalu baru ditulis anionnya. Yang kedua adalah ligan. Apa sih ligan itu? Ligan adalah ion kompleks yang merupakan gabungan antara atom pusat dengan molekul atau ion-ion lain. Itu yang dinamakan ligan. Nah, untuk ligan 1 kita bisa ganti dengan mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, dan seterusnya. Namun, untuk ligan tertentu seperti etilediamina, untuk ligan kita bisa ganti dengan nama 2 bis, 3 tris, 4 tetrakis, dan seterusnya. Yang ketiga, penamaan ligan diurutkan acak apabila ion kompleks lebih dari satu ligan. Yang keempat, dalam ion kompleks, ligan disebutkan dahulu diikuti nama logam atau nama atom pusatnya. Yang kelima adalah penamaan ligan. Nama ligan anion biasanya diakhiri dengan huruf O. Namun, untuk muatan ligan netral seperti H2O, NH3, NOCO, penamaannya tidak diakhiri oleh huruf O, melainkan oleh il. Seperti contoh, NH3, nama ligannya adalah amina. NO, nama ligannya adalah nitrosil. CO, nama ligannya adalah karbonil. Begitu seterusnya seperti yang ada di tabel sebelah sini. Kemudian, untuk nama ligan yang diakhiri huruf O seperti OH- akan diganti oleh nama ligan hidrokso, NO2- nitro, F- fluoro, Cl- kloro, dan seterusnya. Yang keenam adalah penamaan ion kompleks dan biloks atom pusat dengan bilangan Romawi dalam tanda kurung. Di sini perlu digarisbawahi bahwa untuk ion bermuatan positif, maka nama atom pusat atau nama latinnya tetap. Untuk ion bermuatan negatif, maka nama atom pusat atau nama latinnya diberi akhiran -at. Seperti contoh, Fe H2O6 2+.
penamaannya adalah ion heksa-aquo besi 2. Fe itu merupakan atom pusat dan H2O6 merupakan ligan. Jadi untuk penulisannya kita tuliskan nama ion heksa-aquo, ini adalah nama ligannya, heksa yang berarti 6 dan aquo merupakan nama ligan dari H2O. Besi adalah nama dari Fe. Dan contoh yang kedua seperti CrNH34Cl2+. Namanya adalah ion tetraamina diklorokrom 3. Ion Cr merupakan krom, Cr ini merupakan atom pusat, NH34Cl2 merupakan ligan. Tetra yang berarti 4, NH3amina di 2, kloro merupakan Cl. Jadi namanya adalah ion tetraamina diklorokrom 3. Untuk ion bermuatan negatif seperti contoh COBr6 namanya adalah ion heksabromo kobaltat 3. CO merupakan atom pusat, Br6 merupakan ligan. CO adalah kobaltat, Br6 adalah heksa dan Br adalah bromo. Jadi namanya adalah ion heksabromo kobaltat 3. Selanjutnya adalah bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi merupakan jumlah ligan yang diikat oleh atom pusat. Seperti contoh FeH2O6 2+. Jumlah ligannya adalah 6. Kemudian CrNH34Cl2+. Bilangan koordinasinya adalah kita bisa dilihat 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi bilangan koordinasinya adalah 6. Untuk muatannya seperti 2 plus itu kita abaikan dalam bilangan koordinasi ini. Dan yang terakhir adalah muatan ion kompleks merupakan jumlah dari muatan ion pusat dan muatan ligan yang diikatnya. Bisa dilihat seperti tabel di samping. Berikut merupakan kegunaan unsur-unsur pada periode 4. Yang pertama, skadium. Skadium bermanfaat pada berbagai barang perkakas, misalnya pada televisi warna, lampu neon, dan juga kacamata. Skadium juga dimanfaatkan sebagai katalis dan bahan industri kedirgantaraan. Yang kedua, ada titanium. Titanium dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi pesawat terbang, pen putih pada kertas atau keramik, dan juga sebagai bahan pembuatan barang-barang anti korosi. Yang ketiga, ada vanadium. Vanadium dimanfaatkan sebagai katalis pada pembuatan asam sulfat. Yang keempat, ada krom yang dimanfaatkan pada material anti korosi sebagai campuran zat pewarna dan juga sebagai bahan katalis. Yang kelima, ada mangan. Mangan dimanfaatkan sebagai bahan produksi baja, dekolorisasi kaca, desinfektan, pupuk, dan juga keramik. Yang keenam, ada besi yang dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan baja. Yang ketujuh, ada kobalt yang dimanfaatkan sebagai bahan kertas sistem peramalan cuaca, alloy, dan juga tinta rahasia. Yang kedelapan, ada nikel yang dimanfaatkan sebagai pembuatan alloy, baterai elektrode, dan juga sebagai bahan katalis dan sebagai zat tambahan pada besi agar mudah ditempa. Yang kesembilan, ada tembaga yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan uang logam, mesin pembangkit tenaga uap, dan juga alloy. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada seng yang dimanfaatkan sebagai logam pelapis besi dan juga sebagai bahan cat putih. Selain manfaatnya yang sangat banyak, ternyata unsur periode 4 juga memiliki beberapa manfaat negatif loh. Pertama, ada skandium. Skandium tidak beracun, tetapi diduga ada beberapa senyawa yang bersifat karsinogenik. Kedua, titanium. Paparan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Ketiga, vanadium. Paparan berlebihan dapat menyebabkan iritasi dan juga menghambat pertumbuhan enzim pada hewan. Keempat, ada krom. Paparan berlebihan dapat menyebabkan ruang kulit, perut mulas, gangguan pernafasan, kerusakan ginjal, dan hati. Kelima, mangan. Paparan berlebihan dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan dan otak. Keenam, besi.
Kandungan berlebihan dalam tubuh dapat menyebabkan konjungtivitis, fluoriditis, dan retinitis. Ketujuh, kobalt. Kandungan berlebihan dalam tubuh dapat menyebabkan asma dan pneumonia. 8. Nikel. Paparan berlebihan dapat menyebabkan kanker laring, emboli paru-paru. Kesembilan, ada tembaga. Eksposur jangka panjang dapat menyebabkan sakit kepala, sakit perut, pusing, muntah, dan diare. Ke-10, ada sel. Kandungan berlebihan dalam tubuh dapat merusak pankreas dan menyebabkan arteriosklerosis. Paparan berlebihan pada tanah dapat menyebabkan tanaman sulit tumbuh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.